gak akan pernah lupa gue dengan apa yang pernah mereka ucapin ke diri gue. Jadi sikap lo, kata-kata lo semua dari A sampai Z gue masih inget banget dan gue gak pernah lupain itu. Lo pikir itu kan candaan? Oke, fine, gak apa-apa. Tapi gue rasa itu bukan sebuah candaan biasa, tapi itu adalah sebuah hinaan yang dibungkus dengan sebuah candaan. Jangan melakukan bercandaan terlalu berlebihan ya teman-teman, karena semuanya yang berlebihan itu tidak baik. Semuanya itu harus ada porsinya. Kalau misalnya kita bercandanya terlalu berlebihan, even itu kepada teman ataupun sahabat, itu adalah sebuah pembulian. Dan mereka akan selalu ingat dalam waktu yang lama apa yang kita lakukan terhadap mereka. Ya udah, berteman, bersahabat, tapi ingat ya, bercandaannya diukur, jangan terlalu berlebihan. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Pokoknya aku harus berhasil, tapi jangan ada unsur paksaan dari orang tua. Mendingan aku nggak ngambil apa kata mereka, tapi aku bisa nunjukin keberhasilan dibanding aku ngikutin apa kata mereka. Jatuhnya aku malah mengecewakan karena aku nggak suka ngelakuin apa yang mereka mau. Pernah nggak sih kalian mengalami seperti apa yang Anwar rasakan? Saya rasa ketika kita kecil, beberapa di antara kita mungkin merasakan hal yang sama seperti Anwar ya teman-teman. Kita dipaksa untuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh orang tua. Entah itu menjadi dokter, TNI, ataupun insinyur, ataupun lain-lainnya. Padahal kita sendiri juga tidak ada interest di bidang tersebut. Padahal untuk zaman sekarang, untuk mencari profesi atau mencari uang atau penghasilan, itu tidak harus profesi yang didapat dari akademis ya teman-teman. Banyak sekali profesi-profesi di zaman sekarang ini yang bisa didapat dari kemampuan ataupun bakat-bakat yang ada dalam diri kita masing-masing. Seperti contohnya sebagai profesional gamer ataupun sebagai content creator, mereka juga mempunyai penghasilan yang tidak kalah dengan profesi-profesi yang ada di akademis. Jadi pertanyaannya adalah, jika kalian sekarang menjadi orang tua ataupun sekarang kalian punya pemikiran yang sama atau gimana, kalian bisa komentar kalian ada di mana. Kalian membiarkan anak kalian untuk memilih jalannya sendiri-sendiri, atau kalian paksa untuk menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Salah satu sifat yang membuat kita disukai atau dikagumi banyak orang adalah suka meminta maaf. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, seharusnya dan sewajibnya kita meminta maaf duluan ya teman-teman. Jangan menyalahkan orang lain atas perbuatan kita, karena memang manusia itu adalah tempatnya salah. Tapi ketika kalian berani untuk meminta maaf duluan, itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman kalian jika begitu. Berprasangka baik pada Tuhan adalah jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Kelihatannya klise ya, tapi memang sangat susah untuk dilakukan. Karena memang ketika kita mendapatkan masalah, kebanyakan dari kita semua itu menyalahkan Tuhan ya. Kenapa kok dapat masalah? Kenapa kok dapat ujian yang berat seperti ini? Padahal tahu nggak sih teman-teman, bahwa alasan Tuhan memberikan ujian kepada kita karena kita adalah orang-orang yang terpilih. Karena memang kita adalah orang-orang yang lebih dibandingkan orang lain, sehingga kita dipercaya untuk mendapatkan ujian tersebut. Yang kita lakukan sekarang adalah ikhlas untuk menerima segala masalah ataupun ujian dalam hidup. Dan kita buat santai aja ya, tapi tetap harus terus berprasangka baik kepada Tuhan, bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau ada masalah yang besar, ya udah dikecilin aja. Kalau ada masalah kecil, ya udah diilangin aja. Like video ini kalau kalian suka, dan share video ini ke teman kalian jika bermanfaat. Saya punya cara nih teman-teman untuk menghibur diri ketika kita mengalami suatu musibah. Apa itu caranya? Caranya adalah ambil untungnya. Loh kok bisa? Jadi gini teman-teman, semisal kita mengalami suatu musibah, handphone atau uang kita hilang, kita ambil untungnya. Untung yang hilang cuma handphone sama uang. Untung motor kita nggak juga ikutan hilang, atau untung laptop kita juga nggak diambil.
ataupun ketika kita mengalami kesedihan ataupun diputusin pacar atau apa, untung kita diputusin karena memang mungkin dia bukan orang yang terbaik untuk kita. Ya udah, dalam keadaan apapun, ketika kita mengalami kesedihan ataupun ketika kita mengalami suatu musibah, ambil untungnya ya teman-teman, untuk sekedar menghibur diri, dan juga kita beranggapan bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, ya udah, itu adalah ujian dan harus kita hadapi ya teman-teman. Baik, like video ini kalau kalian suka, dan juga share video ini ke teman kalian jika video ini bermanfaat.